Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Weton Enom yang akan mencoba setia menyuguhkan cerita misteri. Cerita kali ini adalah lanjutan cerita yang berjudul 100 tahun setelah aku mati. Rumah bercat warna hijau pupus itu mengingatkanku kepada masa lalu. Tempat ini yang menemaniku tumbuh selama 12 tahun. Dua anak laki-laki yang sepertinya kembar sedang bermain di situ. Mereka tampak asyik mengayunkan ayunan tua yang dulu sering aku pakai bersama Sari. Yah, aku dan Dewi sudah sampai di rumah yang dulu aku tempati. Dan kini sudah ada penghuni baru, menghuni rumah dinas tentara itu. Ini di mana, Zal? Ini rumahku yang dulu, Wi. Udah pernah aku ceritain kan? Aku pengen ngenalin kamu ke seseorang temanku yang belum sempat aku ceritain ke kamu. Aku mengajak Dewi turun dari mobil dan mendekati rumah itu. Halo Dek, ayah atau ibunya ada nggak? Aku menyapa kedua anak yang memang kembar itu. Ada, Om. Saut salah satu anak yang langsung berlari masuk ke dalam rumah sambil berteriak memanggil ibunya. Sementara kembarannya dengan malu-malu masih berada di atas ayunan. Iya, Mas, ada yang bisa dibantu? Seorang ibu muda berbicara sambil menghampiri kami. Kami pun menyalami ibu itu. Aku Rizal, Bu, dan ini temanku Dewi. Maaf mengganggu waktunya. Dulu keluargaku tinggal di rumah dinas ini sebelum keluarga ibu. Jadi boleh tidak aku mampir sekedar nostalgia dengan rumah ini? Aku berbicara dengan sopan dan berharap diperkenankan oleh penghuni yang baru itu. Oh, jadi Mas ini putranya Pak Hartono. Wah, masuk-masuk, Mas. Namaku Siti. Ini suamiku sebentar lagi juga pulang. Pasti senang bisa ketemu putra Pak Hartono. Singkatnya kami diperkenankan bertamu oleh Ibu Siti, penghuni baru rumah dinas tua ini yang bertahun-tahun kosong setelah aku dan Bapak pindah ke Jogja. Beberapa hal kami obrolkan dan yang paling sering ditanyakan adalah tentang Bapakku. Aku rasa almarhum Bapak cukup populer di kalangan dinasnya. Oh iya Bu, gimana tinggal di sini? Betah kan? Iya, betah Mas Rizal. Awalnya aku takut juga sebelum pindah ke sini karena katanya rumah ini yang paling angker. Tapi ya ternyata selama tinggal di sini nggak pernah tuh terjadi apa-apa. Aku tersenyum mendengar jawaban Ibu Siti. Alhamdulillah, makhluk-makhluk halus itu tidak berani lagi mengganggunya. Oh iya Bu, boleh aku ke halaman belakang? Aku mau lihat tempat bermainku dulu waktu masih kecil. Kangen, he. Oh iya Mas Rizal, silahkan. Aku ngabari suami dulu ya. Harusnya sudah pulang. Tak susul ke kantornya sebentar. Jangan buru-buru pulang ya. Ibu Siti tampak senang dengan kunjunganku. Apakah suami Ibu Siti adalah teman Bapak saat berdinas? Mungkin begitu. Aku dan Dewi diantar ke halaman belakang dan Ibu Siti berlalu menuju kantor dinas suami beliau yang tidak jauh dari sini. Zal, mereka banyak banget. Katamu mau ketemu temen di sini, tapi kok Wajar, Dewi bingung. Aku belum menjelaskan teman seperti apa yang aku maksud itu. Dan di depan kami, para penghuni lama lingkungan ini sudah memperhatikan kami. Makhluk-makhluk yang suka menerorku saat aku kecil, mereka berseliweran. Mulai dari pocong dan makhluk berbulu lebat itu tampak terheran-heran aku kembali ke sini. Mereka ketakutan. Mungkin mereka mengira aku akan membalas mereka. Aku yang sudah bisa mengendalikan ilmu batin seperti sekarang sudah lebih dari cukup untuk menghadapi makhluk-makhluk itu.
Aku belum menjawab pertanyaan Dewi yang tampak gelisah. Aku berkonsentrasi untuk meningkatkan ilmu batin yang kupunya. Sudah lama sekali aku tidak melakukan ini. Mereka kalang kabut melihatku. Aku tidak akan mengusir mereka. Aku hanya ingin menggertak mereka agar tidak macam-macam. Kamu akan tahu, Wi, dia adalah teman yang melindungiku saat aku kecil. Jangan-jangan Aku mengangguk pelan dan mengajak Dewi ke halaman. Sari, di mana dia? Dia belum kelihatan. Zal, mungkin dia yang kamu cari? Dewi lebih dulu menyadari kehadiran Sari di belakang kami. Dia muncul dari semak-semak belakang yang sampai saat ini masih rimbun dengan pepohonan. Sari, Dewi sedikit takut rupanya. Dia memegang lenganku. Rizal, kini sudah dewasa. Aku senang kamu mengunjungiku. Dan apakah kamu membawa teman yang sama istimewanya denganmu? Sari melayang mendekati kami. Dia dengan sekejap berubah wujud dari anak kecil menjadi perempuan yang seolah seumur denganku. Risa, benar-benar mirip dengan Risa yang aku lihat semalam. Sari dan Risa, kalau reinkarnasi itu benar adanya, mungkinkah Risa adalah reinkarnasi dari Sari? Apa yang membuat kamu kesini, Rizal? Bukankah kehidupanmu sekarang sudah sempurna? Iya, hidupku sekarang sudah lebih baik. Tapi bukankah itu semua juga berkatmu, Sari? Dan aku juga masih punya hutang denganmu. Kamu yang berusaha, Zal. Aku hanya menemanimu saat kecil. Dan sekarang kamu sudah cukup dewasa dan kuat untuk menghadapi apapun. Bukankah sudah pernah aku bilang kalau kamu akan jadi orang besar besok? Dan mengenai janjimu, kamu belum bisa menepatinya sekarang. Akan ada waktu sendiri aku menuntut janjimu. Tidakkah kamu harus memberitahu aku harus bagaimana? Dan apa yang bisa aku lakukan untukmu? Udah aku bilang, belum saatnya. Beberapa tahun lagi, bersabarlah. Aku mengangguk pelan. Aku mencoba menerima jawaban Sari yang benar-benar membuatku bingung dan penasaran. Baiklah, aku bakal nunggu kamu ya. Sari tersenyum. Masih seperti dulu kehadirannya, selalu diiringi wangi melati. Dan siapa temanmu yang baik ini? Sari berbicara sambil melihat ke arah Dewi. Namaku Dewi. Tolong teruslah menjadi teman Rizal ya. Kamu perempuan yang sangat baik. Dewi tampak sama sekali tidak takut sekarang. Sari, apakah kamu... Kamu sudah bisa menghadapi masalahmu sendiri, Rizal. Sebaiknya jangan terlalu dekat denganku lagi. Hadapi hidupmu. Kamu manusia yang hebat. Aku harus pergi. Jangan menemuiku lagi ya, Zal. Kalau tidak ada sesuatu yang penting, hiduplah bersama kaummu. Dan ingatlah janjimu. Terima kasih. Sampai jumpa beberapa tahun lagi. Dewi, sampai jumpa. Kamu bahkan lebih kuat daripada Rizal. Kamu harus mengajarinya ya. Sari membalikkan badannya dan kembali berwujud anak kecil dan berlari ke rimbunan. Aku bahkan belum sempat menyelesaikan kalimatku. Kenapa dengan Sari? Sari, dia merasa tersiksa, Zal. Dewi berbicara di sebelahku. Apa maksudnya, Wi? Entahlah, aku merasa dia tersiksa di sini. Terus sekarang aku bisa apa? Dia bahkan gak bilang aku harus gimana. Dia sudah bilang tadi, Zal. Hah? Dia bilang kamu harus bersabar sampai saatnya kamu bisa bantu dia. Aku berpikir jawaban Dewi ada benarnya. Halo, kamu Rizal ya? Kami sedang berdiri di halaman belakang sampai ada seseorang berseragam dinas harian tentara yang menyapa kami. Beliau adalah Pak Sangadi, penghuni rumah dinas ini. Beliau tampak senang dengan kunjunganku.
Kami banyak ngobrol dan dari obrolan kami aku tahu ternyata Pak Sangadi ini adalah teman satu angkatan almarhum saat pendidikan militer dulu. Beliau juga mengatakan begitu merasa kehilangan saat mendengar kabar bapak meninggal secara tragis. Dulu sebelum pindah tugas ke Semarang, aku tugas di Jakarta. Awal ditawari tinggal di rumah dinas, aku menolak. Tapi begitu tahu kalau rumah ini dulu dihuni Hartono dan sekeluarga, aku langsung mengiyakan. Pak Sangadi bercerita tentang masa muda beliau bersama bapak dulu. Aku selalu tertarik dengan cerita tentang masa muda bapak yang dituturkan oleh orang lain. Ternyata bapak adalah sosok panutan dari banyak orang. Sungguh, bahkan setelah bertahun-tahun kematiannya, beliau masih membuat aku takjub sampai sekarang. Singkat cerita, aku dan Dewi pamit untuk kembali pulang ke rumah. Bapak kamu ternyata orang hebat ya, Zal? Aku pun gak menyangka beliau tetap disanjung setelah sekian lama kepergiannya. Andai aku punya keluarga kandung. Besok kamu akan membuat keluarga bahagiamu sendiri. Iya, Zal. Aku akhir-akhir ini sering berhayal kalau besok aku punya anak, maka tidak akan aku biarin dia senasib sama aku sekarang. Aku akan terus jaga dia. Aku mengangguk sambil tersenyum mendengar celotehan Dewi yang menurutku terlalu jauh pikirannya. Tak terasa aku sudah sampai di depan pintu rumah. Aku sudah memarkirkan mobil ke garasi. Dan begitu aku mau masuk ke dalam rumah, di pintu depan sudah tertempel tulisan pada selembar kertas yang berbunyi, "Mas, kamu di mana? Kenapa nggak nemuin aku? Kamu pulang nggak bilang dari sekarang ngilang kemana? Kenapa nitip surat kayak gitu ke ayah? Apa maksud suratmu, Mas? Mas, pokoknya cepat hubungi aku. Aku semalaman nunggu kamu di sini sampai pagi. Aku balik ke sini setelah pulang kampus. Risa." Aku termenung di depan teras rumah. Jam sudah menunjukkan pukul 4 sore. Pasti tidak lama lagi Risa akan datang. Rasa deg-degan langsung menyeruak di dada. Apa yang akan aku katakan nanti? Yang jelas nervous dan marah adalah perasaan yang bercampur sekarang. Aku ingin langsung to the point aja dan mengakhiri semua ini ketika bertemu dengannya. Tidak. Apakah senaif itu aku? Seolah begitu mudah mengakhiri semua ini. Aku tidak mungkin mengatakan hal itu tanpa mendengar langsung penjelasan Risa. Tapi bukankah aku sudah melihat semuanya? Sepertinya pikiranku dibagi menjadi dua bagian, antara pro dan kontra. Atau mungkin bukan pikiranku yang dibagi dua, melainkan sisi pro yang timbul adalah dari hatiku yang sangat percaya dengan Risa. Sedangkan sisi kontra dari otakku yang mengandalkan logika setelah melihat realita yang terjadi. Aku memang sangat percaya dengan Risa. Aku masih dapat merasakan kasihnya. Tapi di sisi lain tidak semudah itu aku percaya lagi setelah melihat dengan mata kepalaku sendiri. Mau kopi? Suara Dewi membuatku menoleh ke arahnya yang muncul dari bilik pintu. Aku hanya mengangguk sambil memperhatikan langkah kaki Dewi yang berjalan menuju dapur. Dia mungkin paham yang aku butuhkan saat ini adalah secangkir kafein, sekedar merelaksasikan otakku. "Makasih, Wi," ucapku sambil menerima cangkir berisi cairan hitam itu. Dewi hanya tersenyum. Dia ikut duduk di kursi yang bersebelahan denganku. Tatapannya sayu. Baru semalam aku melihat binar mata Dewi. Kini mata itu kembali sayu. Dia memandang ke arah pagar depan rumahku yang mulai berkarat dimakan musim. Hujan yang mengguyur seperti sekarang akan memperpendek umur besi yang tua itu. Dewi menoleh. Diminum, Zal. Ucapannya dengan lembut.
tanpa susu. Susu cuma akan merusak rasa dari kopi, Zal. Aku menggelengkan kepala. Kata-kata Dewi sepertinya punya arti lain. Apa? Dia memainkan tangannya membentuk gestur khas orang bertanya dengan tangan yang dia tengadahkan membentuk sudut 90 derajat. You know what I mean? Jawabku sambil menyeruput kopi yang panas itu. Aku menggerutkan dahiku sambil menjauhkan bibirku dari bibir gelas. Mungkin baru beberapa mili yang tertelan. Aku tertipu dengan aroma wangi yang keluar dari seduhan kopi itu. Ternyata kopi buatan Dewi sangat pahit. Mungkin Dewi melupakan gula. Kamu lupa sama gulanya? Tanyaku sambil berdiri untuk ke dapur dan menambahkan gula untuk kopi itu. Dewi memegang pergelangan tanganku. Biar aku aja, Zal. Dia membuatku terduduk kembali, sementara dia dengan langkah cepat menuju dapur sambil membawa secangkir kopi itu. Nah, ini lebih enak, gak pahit banget kayak tadi, kataku kepada Dewi setelah aku mencicipi kopi yang sudah ditambah gula olehnya. Enakan mana, Zal? Maksudku kopinya enakan yang tanpa gula atau yang udah pakai gula? Enak yang udah dikasih gula lah. Kopi gak pakai gula ya pahit, Wi. Ya, padahal sama aja loh, Zal. Dewi memang sangat pandai membuat tanda tanya di kepalaku. Dia sering membuat analogi yang tak terduga. Maksudmu? Seberapapun gula yang kamu tambah, yang namanya kopi ya tetap pahit. Aku tersenyum mendengar perkataan Dewi. Kalian tahu maksudnya? Silahkan cari tahu sendiri. Aku menunduk sambil memainkan sendok yang aku campurkan di cangkir kopi itu, membuat gerakan memutar yang menjadikan kopi itu semakin keruh, mirip genangan jelaga. Aku menghela nafas panjang. Aku menoleh ke arah Dewi yang sedang asik membaca majalah lama yang entah terbitan tahun berapa. Dewi, cinta itu aneh ya. Dewi menggelengkan kepalanya, meniru posisi aku saat meminta penjelasan lebih. Ya, kalau cinta itu punya bentuk dan bisa digenggam, kamu jangan menggenggamnya terlalu kuat, karena dia akan mati. Tapi kalau kamu melonggarkan genggamannya, dia akan lari. Dewi tersenyum sambil mengangguk-angguk kepalanya. Aku dan Dewi seringkali terlibat obrolan dalam, hanya dengan kata-kata yang sedikit. Apapun yang terjadi, jangan gegabah. Kamu tahu kan indraku lebih kuat darimu? Aku tahu saat seorang berbohong atau menyembunyikan sesuatu, dan Risa bukan seseorang yang seperti itu. Dia open personal. Aku cuma menunduk sambil mengiyakan perkataannya. Lewat secangkir kopi, Dewi mengajariku sesuatu hal yang penting. Dewi berdiri dan masuk ke dalam rumah. Kamu sebaiknya juga menjaga perasaan Risa. Jangan sampai dia salah sangka karena lihat aku di sini, kata Dewi sambil menutup pintu depan. Intuisi Dewi rupanya memang lebih tajam dariku. Begitu dia menutup pintu, sebuah taksi berhenti di depan pagar dan menurunkan seorang yang aku kenal, Risa. Selama 1,5 tahun, inilah pertemuan keduaku setelah di kafe itu. Risa, dia masih sama saja. Tidak, dia tidak sama. Dia bertambah jelita. Aku berdiri di teras dengan perasaan campur aduk. Senang tapi terganjal oleh egoku sendiri. Kami sama-sama mematung. Dia masih di luar pagar yang sengaja tidak kututup. Dengan seragam putih khas anak perawat, dia memandangku dengan ekspresi wajah unik. Dia seperti tersenyum, tapi tertahan perasaan lain. Mungkin gejolak perasaan kami sama-sama tidak menentu. Risa membiarkan rintik gerimis menetesi tubuhnya yang masih berdiri kaku.
Aku berjalan satu langkah ke depan. Diikuti Risa yang mulai berjalan dengan kikuk. Langkah kakinya pelan. Selangkah, dua langkah, tiga langkah, dan seterusnya membuat langkahnya semakin cepat. Dan bahkan dia bisa dikatakan berlari. Aku sendiri pun seperti tertarik sebuah dorongan yang tak kasat mata dan ikut berlari menghampiri Risa. Risa menabrakku dan memeluk tubuhku sangat erat. Aneh, beberapa saat yang lalu aku benar-benar merasa ingin mengakhiri hubungan dengan Risa. Tapi begitu aku di depannya, aku malah merasa sebaliknya. Jadi merasa lebih mencintainya lebih dari apapun. Risa tidak berkata apapun. Begitu juga dengan aku. Dia cuma diam memelukku. Wajahnya yang cantik dia tekankan ke dadaku. Hangat. Perasaan yang muncul adalah hangat. Sudah lama sekali tidak menatapnya secara langsung dengan sedekat ini. Kenapa emosiku hilang begitu saja? Basah adalah hal kedua yang aku rasakan. Bukan secara harfiah, tapi benar-benar basah. Rupanya Risa menangis. Dia memang gampang menangis terbawa suasana. Entah berapa menit Risa mendekapku dengan sangat kuat tanpa bicara apapun. Aku cuma bisa membalas pelukannya dan mengelus lembut kepalanya. Pikiranku kosong. Aku tidak berpikir jernih untuk membalas ucapannya. Jangan tinggalin aku, Mas. Kamu salah paham. Ucapannya pelan sambil terus terisak. Aku udah paham kok. Dan gak apa-apa Dok. Kalau kamu memang sudah bahagia gak apa-apa. Tubuh Risa seperti bergetar. Dia sontak mendongakkan kepalanya untuk menatapku. Terlihat wajahnya yang benar-benar basah oleh air mata. Bisa kita ngobrol? Ada yang mau aku sampaikan ke Mas. Pintanya dengan suara yang serak. Apakah dia sakit? Aku menurut. Aku ingin mendengarkan argumennya. Risa selalu bisa membujukku. Dari dulu memang aku selalu tidak bisa menolak permintaannya. Jangan di rumah, kita ke tempat lain mau? Risa mengangguk pelan. Dia tidak seperti biasanya. Dia menjadi sosok pendiam saat ini. Aku membukakan pintu mobil yang belum aku masukkan ke garasi. Risa duduk di sebelahku di jok depan. Mobil keluaran 90-an itu melaju pelan. Bisu, momen yang benar-benar bisu dan kikuk dari Risa. Sungguh baru pertama kali aku alami karena biasanya Risa selalu memberondongku dengan apa yang ada di benaknya. Kami sama-sama mematung tanpa sepatah kata yang keluar dari mulut kami. Entahlah seperti ada perasaan segan. Aku memarkirkan mobil di bawah sebuah pohon yang ada di pinggir jalan. Aku mengajak Risa ke taman dekat komplek rumahnya. Di taman ini dulu aku dan Risa banyak menghabiskan waktu bersama. Ingat Dok? Tanyaku pada Risa sambil menunjuk sebuah hamparan rumput Manila yang terlindungi rimbunnya pohon cemara. Ingat kok, bahkan aku sering kesini, Mas. Tempat ini sebagai saksi pas kamu bilang gak akan ninggalin aku. Aku tertegun mendengar jawaban Risa. Aku mengajaknya duduk di hamparan rumput itu. Sedikit basah karena hujan, tapi kami tidak peduli. Aku memang gak akan ninggalin kamu, Dok. Terus, kamu yang udah ninggalin aku. Ya wajar sih kamu bosan. Dan mungkin aku cuma orang lewat di hidupmu. Mungkin aku cuma sekedar fase. Apakah kamu masih sayang aku, Dok? Risa mengangguk sambil menatapku. Lagi-lagi dia tak memberikan argumennya. Terus kenapa kamu melakukan ini? Risa kembali menunduk. Dia terlihat memikirkan sesuatu. Mas, anterin aku ke kampus. Dia tidak menjawab pertanyaanku dan malah mengajukan permintaan. Dia berdiri dari duduknya sambil sedikit membersihkan celananya dari rumput-rumput yang menempel karena basah. Biasanya dia akan mengulurkan tangannya untuk mengajakku berdiri. Tapi tampaknya itu memang kurang pas untuk situasi sekarang.
Risa membuat beberapa pertanyaan keluar di otakku. Kenapa dia tampak tidak gugup? Kenapa dia malah tidak membuat alasan? Kenapa dia tidak menjawab pertanyaanku? Aku menjalankan mobil menuju kampus Risa yang terletak di Jogja Utara. Benar-benar suasana yang hening. Risa yang ku kenal adalah cewek yang sangat cerewet, tapi kali ini dia hanya diam. Ingin rasanya aku memecah kebisuan dan menganggap semua ini sudah berlalu. Tapi egoku tidak bisa menampik kejadian itu. Entah apa yang membuat Risa memintaku untuk mengantarnya ke kampus. Aku yakin ada maksud yang ingin disampaikan Risa. Dan tak terasa kami sudah sampai di parkiran kampus Risa, universitas swasta yang cukup besar. Mas, udah makan? Risa mulai berbicara kepadaku. Kami tengah berjalan. Aku tidak tahu akan dibawa kemana oleh Risa. Udah kok. Jawabku yang masih saja terkesan dingin. Mas udah sholat maghrib? Aku menggeleng. Ini memang sudah masuk waktu sholat maghrib. Masjidnya di sebelah mana ya, Nduk? Di sana, Mas. Itu masih banyak mahasiswa juga. Mas ikut mereka aja. Aku lagi berhalangan sholat. Dan Mas nanti temui aku di auditorium ya, di dekat perpustakaan gede itu. Kata Risa sambil menunjuk sebuah bangunan besar. Dan semua pertanyaan Mas akan terjawab di sana. Risa tidak menungguku menjawab. Dia berjalan perlahan menuju auditorium tanpa menoleh ke arahku sekalipun. Aku termangu beberapa saat melihat Risa yang berjalan dengan anggun. Baju seragam keperawatan miliknya membuat dia terkesan lebih seksi dari biasanya. Andai kamu Risa yang dulu, gumamku dalam hati. Aku baru tersadar seorang mahasiswa lewat di depanku, dan aku buru-buru berjalan menuju masjid ke kampus. Selesai sholat, aku masih terduduk di pelataran masjid sambil melamun sesekali. Sejak sore tadi, aku jadi banyak melamun. Aku buru-buru memakai sepatu dan berjalan menuju auditorium yang dimaksud Risa tadi. Aku berjalan pelan sambil sesekali pandanganku menyisir lingkungan kampus Risa. Banyak makhluk gaib di sini, sama seperti bangunan tua pada umumnya saat melewati sebuah bangunan kecil yang entah bangunan apa itu. Aku sampai di sebuah lorong dan berpapasan dengan banyak mahasiswa dan mahasiswi yang masih lalu lalang. Aku memasuki auditorium itu sambil tolak-toleh untuk menemukan sosok Risa di antara sekian banyak mahasiswa yang berjibun di situ. Sepertinya mereka sedang menyiapkan stek acara. Tampak beberapa sedang memasang sound system, dekorasi panggung, menata meja, kursi, dan lain-lain. Tapi di mana Risa? Aku masih celingukan mencari keberadaan Risa. Sampai akhirnya aku menemukan sosok yang sangat aku kenal. Walaupun bukan dia yang aku cari, tapi setidaknya bisa aku tanyai. Aku mendekatinya yang tengah sibuk menghias kursi tamu, sehingga tidak menyadari kehadiranku di belakangnya. Sus? Lah, Rizal kan? Kok sampai di sini? Susi terlihat kaget melihat aku di belakangnya. Dia menginstruksikan salah seorang temannya untuk menggantikan kesibukannya. Iya, pasti kamu tahu alasannya kan? Bukannya ini ide kamu? Ya jadi kamu kesini cari Risa? Iya, terus untuk apa lagi? Di mana dia, Sus? Katanya di auditorium. Kayaknya bukan waktu yang tepat deh, Zal. Kalau ketemu Risa sekarang. Nada suara Susi menjadi tidak enak didengar. Justru ini waktu yang tepat. Kamu tahu dia di mana sekarang? Ya tadi aku lihat dia lagi sama Ari di samping ruangan ini. Kamu bisa ke sana lewat pintu yang di pinggir itu ya. Ujar Susi dengan suara yang sengaja dia pelankan. Makasih Sus, nanti kita ketemu lagi ya. Ucapku sambil berlalu. Zal. Panggilan Susi membuatku menoleh ke arahnya. Mau aku temenin? Tanya Susi dengan cemas. Haha, gak usah lah Sus. Biar aku cari tahu sendiri. Seperti obrolan kita kemarin.
ujarku sambil terus berjalan. Aku berusaha mencari Risa setelah berhasil melewati pintu samping yang dimaksud Susi tadi. Dan itu dia. Dari kejauhan nampak Risa dan pasangan barunya sedang berbicara di lorong seberang perpustakaan dekat auditorium. Sebenarnya aku sedikit marah bercampur penasaran. Apa sebenarnya maksud Risa? Apa dia mau mengenalkan Arik kepadaku secara langsung? Mau mengatakan kalau dia sekarang sudah memilih orang itu daripada aku? Kalau itu maksud Risa, aku menyesal mengantarkannya ke sini. Tapi rasa penasaranku lebih besar hingga membuatku mendekati mereka berdua. Aku semakin dekat dan sayup-sayup terdengar obrolan mereka dengan nada tinggi. Risa tampak memegangi pipinya sambil menunjuk-nunjuk Ari. Dan di situ feelingku sudah tidak enak. Aku yang semula hanya berjalan malas kini mulai berlari. Ingin segera tahu sebenarnya apa yang terjadi. Kamu tahu kak, aku sudah berusaha bersikap baik. Risa berteriak menunjuk-nunjuk wajah Ari yang terlihat emosi. Sama seperti Risa. Ada apa, Nduk? Seruku setelah aku cukup dekat dengan mereka. Ari yang tahu bahwa aku datang langsung melotot dengan wajah geram. Dok, pipimu kenapa? Tanyaku dengan panik melihat Risa seperti kesakitan memegang pipinya. Oh, kamu cowok culun kemarin ternyata. Punya nyali juga ya. Bilangin tuh sama cewek gak tahu diuntung, jangan seenaknya sama aku. Dia berteriak sambil berusaha memegang kepala Risa. Plak. Refleks pertamaku adalah menampik tangan itu jangan sampai menyentuh Risa lagi. Aku tidak peduli siapa Ari sebenarnya. Kalau saja dia menyakiti Risa secara fisik, maka dia baru saja membangunkan macan tidur yang ada dalam diriku. Mulai rese kamu, dasar brengsek. Tampak ekspresi kalap dari Ari. Bruk. Dia memukul mataku yang tertutup kacamata, membuat kacamata tebalku pecah berantakan. Aku merasakan cairan kental menetes melewati pipiku. Ternyata sekeping pecahan lensa menggores kulit samping mataku dan membuat luka gores yang cukup dalam. Mas! Risa berteriak histeris melihat aku berdarah. Aku masih terdiam dan berusaha mengontrol emosiku. Karena jika sampai aku kalap, maka aku akan menjadi sangat liar. Kamu brengsek, keterlaluan. Risa mendorong Ari yang hanya tersenyum sinis sambil meremehkanku. Teriakan dan suara ribut dari mereka mengundang perhatian teman-teman Ari dan banyak mahasiswa lain yang kebetulan di dekat situ berdatangan. Ada apa ini? Seseorang dari 3 cowok yang sepertinya adalah rekan Ari menghampiri kami dengan berlari dan disusul 2 orang lagi. Ini bro, ada orang culun mau bikin onar di tempat kita. Habisin aja, jangan kasih napas. Seret dia ke lapangan samping. Ari memerintahkan kepada teman-temannya tadi, yang langsung terpancing emosi karena provokasi Ari. Risa hanya menjerit-jerit melihat aku dibawa ke pojok kampus untuk dihajar ramai-ramai. Seseorang dari mereka menghalangi-halangi Risa agar tidak mengganggu aksi mereka. Bagaimana denganku? Aku hanya pasrah, tapi bukan berarti aku takut. Aku memang belum melawan. Aku ingin mereka puas dulu. Dari kejauhan tampak gerombolan mahasiswa lain yang berkerumun karena melihat kejadian itu. Dan lucunya mereka tidak berbuat apa-apa. Mungkin Ari adalah preman di kampus ini. Jangan sampai ada yang lapor satpam. Biar kita habisin dulu nih anak. Bagi yang ikut campur, ya nasib kalian bakalan sama kayak orang aneh ini. Teriak teman Ari sambil memegangiku. Pukulan pertama mengenai pelipisku dan sebuah tendangan dari seseorang yang bertubuh tabun membuatku tersungkur. Mampus kamu banci! Sebuah teriakan dari Ari terucap dan diiringi pukulan dan tendangan dari beberapa temannya. Aku yang sudah terbaring hanya diam sambil mengerang karena sudah tidak terhitung beberapa bogem mentah yang kuterima.
Aku masih menunggu sampai mereka kelelahan memukuliku. Dan jika kalian tanya, apakah aku kesakitan? Aku tidak tahu. Atau lebih tepatnya, aku tidak ingat. Karena jika aku sudah kalap, yang keluar adalah sisi gelapku. Kalian punya sisi gelap? Aku yakin semua orang memilikinya. Aku yang berdarah di sekujur wajah mulai bangkit. Aku menatap wajah Ari dan beberapa temannya dengan tajam. Tanganku bergetar karena sudah tidak bisa lagi menahan rasa amarah. Hebat juga nih anjing. Seseorang yang hampir setinggiku memukul perut bagian atasku. Sebelum tinjunya menyentuhku, aku sudah menghujamkan kepalan tanganku ke wilayah perutnya. Dia tersungkur jatuh sambil memegangi perut. Dan beberapa pukulan lain dariku membalas mereka. Tidak ada yang berani membalas lagi. Pukulan yang kuberikan kepada mereka tampaknya memberi rasa sakit luar biasa buat mereka. Terkecuali Ari, aku menyimpannya untuk bagian akhir. Ini buat pukulan pertamamu tadi. Aku membenamkan tinjuku ke perut bagian sampingnya, membuat terjongkok dan menahan sakit. Itu buat tamparanmu Kerisa. Masing-masing dari lututku menghunjam wajahnya yang membuat dia jatuh terlentang. Brak buk, brak buk. Entah beberapa pukulan yang aku layangkan ke mulutnya. Darah sudah memenuhi kepalan tanganku. Terlihat giginya banyak yang rontok karena tidak kuat menahan benturan pukulanku. Aku yang sudah mustahil berpikir jernih saat itu menghiraukan erangan minta ampun dari Ari yang sudah setengah pingsan. Aku masih berjongkok di atasnya sambil meninju mulutnya berkali-kali. Dan itu buat kata-kata kotormu yang kamu ucapkan Kerisa. Aku berdiri berjalan menjauh sambil melihat 4 orang teman Ari yang hampir tidak bisa berdiri lagi. Apakah aku sudah cukup puas? Tentu saja belum. Entah setan macam apa yang memasukiku. Bukannya merasa cukup, aku sambil tertawa malah mengambil sebuah batu besar sebesar bola sepak dan mengangkatnya tinggi-tinggi di depan Ari yang sudah tidak berdaya. Mas! Sebuah teriakan melengking membuatku yang sudah siap menjatuhkan batu ke kepala Ari menjadi teralih dan sedikit menurunkan tangan. Tapi masih dengan posisi batu besar itu tetap persis di atas kepala Ari yang terkapar dan mulai kejang. Tampak puluhan orang berlari ke arahku dengan tatapan takut melihat 5 orang terlentang di sebuah lapangan basket. Seseorang berseragam putih dan bercelana biru memegangiku dan seseorang rekannya berusaha mengambil batu yang aku bawa. Istighfar mas, cukup, adalah suara yang dapat aku ingat. Sedangkan suara-suara lain yang sangat ribut benar-benar aku hiraukan. 3 orang security berhasil merebut batu yang aku pegang dan 2 orang lagi memegangi tubuhku dan seperti menyeret aku untuk menjauh dari kerumunan. Pikiranku belum fokus. Rasa amarah masih memenuhi dan seakan membakar sekujur tubuhku. Beberapa mahasiswa memeriksa si Ari yang hanya bisa mengeluh kesakitan. Aku yang masih kesetanan sontak melepaskan diri dari pegangan 2 satpam berbadan gempal itu. Baru kali ini aku mengeluarkan emosi sefrontal ini. Seakan emosi yang tertimbun lepas dan tidak bisa terkendali lagi. Ini adalah pengalaman pertamaku di mana saat itu aku benar-benar ingin membunuh seseorang. 2 orang satpam tidak akan cukup kuat menahanku. Selain posturku yang sangat bongsor, tinggi 190 cm dan berat badan 85 kilo, yang sedang on fire memang tidak akan mudah ditahan oleh siapapun. 3 orang security lain memegangiku dengan kasar hingga membuatku tidak segan menyerang balik mereka. Brutal, liar, aku bahkan bukan menjadi diriku saat itu.
hingga aku berhasil membuat 5 orang satpam kelimpungan. Dan puluhan orang-orang yang berkerumun itu sama sekali tidak berani mendekatiku. Aku semakin mendekat dengan Ari. Dia mulai menyeret tubuhnya berusaha lari dari amukanku. Percuma teriakan minta ampun tidak akan mengetuk nuraniku yang penuh dengan emosi ini. Bruk! Apa yang terjadi? Aku terjatuh dan seseorang mengunci tubuhku dari belakang sambil mencekik leherku. Tenaganya tidak kuat, tapi efek kunciannya membuatku tidak bisa bergerak. Ditambah beberapa orang berjaket kulit dan bersepatu PDH memborgolku. Totalnya 7 orang berhasil melumpuhkanku dan menyeretku ke sebuah kendaraan. Aku tidak bisa melihat apapun karena wajahku ditutup dengan semacam karung berwarna hitam. Aku dimasukkan paksa ke sebuah mobil dengan kondisi tubuh terborgol. Entah berapa lama, cukup lama mungkin, hingga kesadaranku kembali muncul dan mulai merasakan ngilu bagian perutku terasa. Aku baru menyadari kalau ternyata tadi aku tertusuk sesuatu. Entah siapa yang melakukan ini. Darah membasahi kemejaku dan semuanya terasa dingin, gelap. Aku meraih tangan dari seseorang. Entah tangan siapa itu. Yang jelas dia membantuku untuk berdiri. Aku mengucek mata dan berusaha mengumpulkan kesadaranku untuk memastikan aku sedang berada di mana. Aku terduduk di sebuah dipan yang terbuat dari bambu. Rumah dengan tembok dari bambu. Seorang lelaki muda berada di depanku. Hah? Wajahnya sepertiku. Bukan seperti. Wajah di depanku adalah aku. Seketika itu juga aku sadar bahwa ini bukan di alam nyata. Wajah di depanku benar-benar membuatku tertegun. Kira-kira hal gila apa lagi yang akan terjadi? Aku memandang sosok perwujudan pria muda di depanku itu. Dia sangat identik denganku. Wajahnya, rambut, warna kulit, postur, dan hampir semuanya serupa. Satu-satunya yang membedakan kami adalah pakaian. Dia memakai pakaian tempo dulu. Bawahannya memakai kain jarik yang biru dengan atasan pakaian lengan panjang berwarna hitam. Dengan beberapa aksesoris, yang paling mencolok adalah sebuah kalung berwarna emas dengan bandul berbentuk matahari. Siapa kamu dan apa maumu? Seruku dengan nada suara tinggi. Dia tidak menjawab. Makhluk itu berjalan ke sebuah pintu dan membukakannya, dan membuat aku memicingkan mata untuk menghalau sinar matahari yang menyilaukan mataku. Aku adalah sisa-sisa sejarah masa lalu dari orang sebelum kamu, dan kamu adalah orang yang mewarisi Kanuragan Linui. Dia berbicara membelakangiku. Aku terdiam sambil berpikir maksud dan arah mana dia akan membuat topik pembicaraan. Kamu bisa menjadi sekeras besi, sekaligus selembut buah kapuk. Kamu bisa menjadi kelewang tajam untuk melindungi, atau menjadi kelewang tajam untuk melukai. Kamu adalah seekor kuda dengan tenaga yang kuat, yang penurut. Tapi kamu juga seekor harimau yang mengamuk. Kamu bisa menjadi sa ele-ele menungso lan sa becik-becik menungso. Aku hanya bisa mengangguk, tanda mengerti arah pembicaraannya. Amukanmu tadi sangat tidak bijak, Le. Baiklah, aku mengerti. Tapi siapa Anda? Dan tolong segera kembalikan sukmaku ke ragaku di mana seharusnya berada. Dia lagi-lagi tidak menjawab. Dia berbalik dan menghampiriku. Bisa dibilang aku adalah kamu di masa lalu. Paling tidak sebagian darimu dan aku di dalam dirimu. Maka berhati-hatilah. Aku tidak ingat itu hari apa. Yang jelas itu adalah hari libur. Saat aku terbangun di sebuah kamar yang bukan kamarku. Semalam adalah malam yang panjang dan melelahkan.
Malam itu aku nyaris menghilangkan nyawa seseorang. Ternyata di dalam diriku ada sebuah sisi lain yang sangat bertolak belakang dengan keseharianku. Aku meraba perutku yang diperban. Beruntung luka ini tidak menyayat perutku terlalu dalam. Aku kembali mengingat kejadian pasca aku berkelahi dengan orang-orang itu. Aku mendapat pertolongan pertama yang dilanjutkan beberapa interogasi dari aparat berwajib. Ya, malam itu aku diringkus kepolisian karena membuat keributan di lingkungan kampus. Dan kalian tahu kabar buruknya? Orang yang membekuk aku adalah Om Hamzah, ayah Risa, yang menjabat kepala reserse kriminal. Itu benar-benar membuatku tidak enak hati dengan beliau. Lalu apa kabar baiknya? Kabar baiknya berasal dari Ari dan kawan-kawannya. Mereka tidak terluka serius. Hanya Ari yang harus rela mengenakan gigi palsu selamanya, karena hampir semua gigi depannya rontok terkena tinjuku. Dan aku patut bersyukur masalah semalam cepat beres karena tampaknya mereka terlalu takut berurusan denganku, dan terutama Om Hamzah yang berasal dari kepolisian. Akhirnya kasus itu ditutup malam itu juga. Beruntung. Karena jika sampai aku tersandung kasus hukum, aku harus mengucapkan goodbye Melbourne, karena beasiswaku pasti akan dicabut. Aku kembali mengingat pengalaman interdimensionalku malam itu. Aku masih heran dengan hal gila di luar nalar yang sering aku alami. Apa yang salah? Ilmu medis yang aku pelajari dan ilmu ilmiah lain belum bisa memuaskan rasa penasaranku. Tidak ada jawaban pasti tentang masalahku ini. Apakah otak dan kejiwaanku memang sakit? Atau ilmu yang dipelajari manusia belum mampu menguak hal-hal tak kasat mata itu? Mas sudah bangun. Ke bawah yuk sarapan dulu. Suara Risa terdengar lembut di telingaku. Dia duduk di kasur sambil membelai rambutku pelan. Dia masih marah dengan kelakuanku semalam, tapi rasa khawatirnya kepadaku mengalahkan emosinya. Aku juga merasa bersalah kepada Risa gara-gara kesalahpahaman ini. Aku turun dari kasur dan berjalan perlahan sambil digandeng oleh tangan lembut Risa. Malam itu aku menginap di rumahnya karena semua masalah semalam baru beres pukul 4 pagi dan aku harus istirahat. Raut wajah Risa masih saja terlihat sebel denganku. Walaupun sudah mereda dan sikapnya sudah mulai lembut lagi kepadaku. Sedangkan Om Hamzah orangnya santai banget. Sambil makan kami ngobrol-ngobrol. Kamu latihan bela diri di mana, Le? Hebat loh. Aku sama anggotaku saja kewalahan sampai terpaksa mukulin kamu biar nurut. Om Hamzah membuat obrolan dengan santai. Dulu anggota Merpati Putih Om. Terus ikut judo sama Akaido juga, jawabku. Oh alah, pantes. Bagus, dan bisa buat jaga diri kayak semalam. Asal gak kebablasan, jawab Om Hamzah sambil tertawa. Ya, apaan sih? Bukannya dinasihatin biar gak berantem lagi, malah dipuji. Dan Mas, awas ya kalau kamu sampai berantem kayak semalam lagi. Risa ikut menimpali sambil mengacungkan kepalan tangannya kepadaku. Iya Nduk, itu juga kepepet buat belain kamu. Kok malah diomelin sih? Om Hamzah yang mendengar omonganku dengan Risa malah tertawa terbahak-bahak. Rizal, kamu itu aneh. Kalau pas kalap wis kayak wer kudara ngamuk. Tapi kok sama cewek jadi nurut bukan main. Aku dan Risa cuma bisa tersenyum kikuk karena komentar Om Hamzah. Ya udah, ayah berangkat dulu. Hari ini ada kepentingan. Biar kalian juga nggak keganggu. Dan Risa, jangan diomelin Risa terus. Kasian kalau kamu marahin. Gitu-gitu juga buat belain kamu, ujar beliau sambil pergi berlalu. Risa mengajakku ke ruang tengah sambil menyalakan TV.
Dia duduk dan masih cuek denganku. Tampaknya moodnya masih buruk. Cewek yang sedang PMS memang susah ya. Duk, jalan yuk. Ajakku mulai merayunya. Gak mau. Jawab Risa memonyongkan bibirnya. Ya elah, Duk. Udah jauh-jauh datang dari Australia loh aku. Diajak jalan-jalan masa gak mau sih? Aku benar-benar merajuk kali ini. Kelihatannya baru pertama kali aku merajuk kepada Risa. Mau jalan kemana? Muka bonyok, perut diperban, mau jalan ke UGD? Ayo. Jawab Risa dengan nada ketus. Kejam. Aku mengalihkan pandangan ke layar TV karena Risa sedang tidak bisa diajak kompromi. Kalau tidak salah, program reality show yang kala itu populer yang sedang ditayangkan. Risa mendekatkan tubuhnya kepadaku. Dia memegang tanganku sambil menyadarkan dagunya. Kangen mas, aku kangen. Aku kangen banget. Katanya sambil berbisik lembut di telingaku. Aku pun begitu, Nduk. Jawabku sambil tersenyum melihat perubahan sikap Risa yang mendadak menjadi manja. Maaf ya, aku sudah salah paham sama kamu. Gak apa-apa mas, lupakan saja, bukan salahmu kok. Jawab Risa sambil memijit tanganku. Kamu di sana tambah gedean aja mas. Risa mengomentari tubuhku yang memang bertambah berisi karena rajin berolahraga. Hehe, keren kan? Perbaikan gizi di sana, Nduk. Risa hanya tersenyum sambil mempererat pelukannya. Mas, liburnya berapa hari? Sebulan sih, tapi ya sekitar 3 minggu aja di sini. Untung lumayan panjang ya mas. Jadi kita bisa jalan-jalan dulu. Katanya gak mau jalan-jalan tadi. Kalau sekarang gak mau mas. Masa aku jalan sama orang yang mukanya biru-biru gitu, disangka aku jalan sama maling dong. Ledekin aja terus, ledekin. Obrolan kami berlanjut seru. Rasa kikuk yang sempat hadir kini sudah hilang. Aku dan Risa seperti mengabaikan kejadian semalam. Syukurlah semua hanya salah paham dan tidak merusak hubunganku dengan Risa 1,5 tahun berpisah. Dan kini wajah cantik yang selalu ada di setiap anganku benar-benar berada di depanku. Senyumnya dan tawanya benar-benar membuat rasa kangen yang aku simpan menjadi terobati. Ternyata sikap sama fisiknya memang bertambah ayu. Tapi sifat lembut sekaligus sadisnya mungkin tidak bisa hilang. Dengan bagian perut yang terluka, Risa masih saja tega mencubitku. Kangen nyubitin kamu mas. Ocehannya dengan muka tengil yang khas. Aku memainkan rambutnya sambil mendekatkan tubuhku kepadanya. Bau harum dari rambutnya mengingatkanku di mana dulu kami sering menghabiskan waktu bersama. Mas, aku mau tanya. Ya, apa Nduk? Kamu pulang ke sini sendiri apa sama temen mas? Kok kemarin aku lihat ada sendal cewek di depan rumahmu? Aku cuma menepuk jidat sambil berkata, aduh, lali tenan aku. Ya, Dewi dari kemarin aku tinggalkan di rumah sendirian. Ya Nduk, sampai kelupaan aku